Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada chapter sebelumnya, Gachoan sempat mendapatkan serangan cukup fatal karena salah satu lengannya terkena virus yang membuat lengannya membengkak. Namun ketika Gachoan hampir saja terkena sebuah serangan tombak, tampaknya Gachoan masih sempat menghindari serangan tersebut dengan melompat ke belakang. Gachoan tentunya kesal karena harus dipojokkan seperti ini setelah tangannya terkena virus. Belum lagi serangan tombak barusan sangatlah berbahaya. Skeleton yang sebelumnya melemparkan tombak itu tampaknya mulai muncul dan mengambil kembali tongkatnya sekali lagi. Lebih mengejutkannya lagi, Gachoan tidak pernah menyangka bahwa seekor skeleton bisa menggunakan sebuah aura untuk memperkuat tombaknya. Alhasil, karena Gachoan masih kesakitan karena terkena virus, dia tidak bisa menghindari ataupun menghentikan serangan tombak tersebut. Melihat kapten mereka terluka parah, anggota tim penyerangan 3 tentunya langsung bergegas mendatanginya untuk memberikannya bantuan. Namun tentu saja, Kang Hyuk tidak akan berbelas kasihan pada mereka dan mulai menyuruh para skeleton untuk segera menghujani mereka menggunakan anak panah. Pasukan undead pemanah tentunya langsung menembakkan puluhan panah mereka ke arah Gachoan dan seluruh anggota timnya. Han Tae-ho yang melihat serangan panah tersebut kemudian menyuruh agar mereka semua segera menghindar dan menjauh dari sana. Anggota tim 3 yang sebelumnya ingin menyelamatkan ketua mereka, kini malah harus kabur dari kejaran puluhan anak panah dari pasukan undead. Namun sayangnya, semua itu sudah terlambat karena pasukan pemanah skeleton Kang Hyuk malah berhasil mengenai beberapa di antara mereka. Han Tae-ho berpikir jika skeleton pemanah itu sangat berbahaya dan dirinya harus segera menyingkirkan mereka bagaimanapun caranya. Tapi ketika Han Tae-ho akan menyerang skeleton pemanah, Kyu-ho langsung mendorong Han Tae-ho karena ada sebuah kapak besar yang melayang. Kyu-ho mengatakan agar mereka segera mundur terlebih dulu dan mencari posisi yang aman karena mereka semua saat ini sedang terkepung oleh para undead. Akan tetapi, Kyu-ho merasa agak sedikit aneh karena skeleton yang satu ini seperti terlihat ingin sekali menangkap dirinya. Kyu-ho mengatakan agar Han Tae-ho segera pergi terlebih dulu dan dirinya akan menyusulnya segera setelah mengalahkan skeleton ini. Kyu-ho mengatakan jika dirinya tidak tahu kenapa, tapi yang jelas skeleton yang satu ini seperti ingin mengejarnya dan sepertinya dirinya harus meladeninya terlebih dulu. Kyu-ho berkata, jika monster ini mau mencoba untuk berhadapan dengannya, maka silakan saja karena dirinya akan meladeninya sampai mampus. Skeleton itu kemudian menepaskan kapaknya ke arah kepala Kyu-ho, tapi Kyu-ho dengan mudahnya bisa menghindari serangan tersebut. Kyu-ho mengatakan jika dirinya memperingatkannya untuk tidak meremehkannya, karena dirinya bisa membuatnya menyesali hal tersebut selamanya. Berpindah ke tempat para penyihir, Bakmi dan para penyihir masih terus disibukkan dengan menyerang golem Kang Hyuk tanpa henti. Bakmi menyuruh agar para penyihir tidak mundur dan membagi serangannya untuk menyerang bagian belakang atau samping golem tersebut. Dari kejauhan, Kang Hyuk memerintahkan agar golemnya segera menghabisi mereka semua dengan menghancurkan seluruh bangunan yang ada. Mendengarkan perintah tersebut, para golem berhenti meladeni pasukan penyihir dan pergi menjauh dari mereka, tapi para penyihir mengira jika para golem itu kabur dari mereka. Melihat golem itu mengarah ke salah satu bangunan, Bakmi tentunya menyuruh agar mereka waspada karena golem itu mengincar bangunan yang ada di sebelah sana. Namun sayangnya, peringatan itu sudah terlambat karena para golem sudah mulai menghancurkan bangunan-bangunan apartemen yang mahal. Bakmi tentunya agak kebingungan kenapa para golem itu malah menyerang bangunan, padahal yang menyerang mereka adalah para hunter dan apa yang sedang mereka rencanakan kali ini. Bakmi berpikir, apakah para golem ini bermaksud untuk menjadikan bangunan-bangunan itu sebagai pasukan golem yang baru? Berpikir jika kejadian mengerikan akan terjadi kembali, Bakmi langsung menyuruh agar mereka semua segera menyingkir. Bakmi mengatakan jika dirinya sendiri yang akan menghabisinya, tapi bangunan yang dihancurkan itu mungkin akan digunakan oleh golem itu untuk membuat golem yang baru. Bakmi memberitahu jika golem pertama pasti sedang mengalihkan perhatian hunter untuk mengurangi serangan yang diterima. Sementara itu, golem yang satunya akan menghancurkan bangunan untuk membuat golem yang lebih banyak, jadi mereka harus cepat mengatasi mereka. Bakmi mengatakan jika mereka harus segera menghabisi mereka semua sebelum jumlah golem raksasanya menjadi jauh lebih banyak. Di antara kekacauan yang sedang terjadi, tampaknya asosiasi sedang mengamati kondisi melalui sebuah drone.
Bersamaan dengan itu juga, asosiasi bersama dengan beberapa orang penting mengadakan rapat darurat untuk menangani Kang Hyuk. Mereka mengatakan jika Kang Hyuk rupanya adalah ancaman yang lebih mengerikan daripada perkiraan mereka. Terlebih mereka tidak pernah melihat serikat Gargowa terpojok seperti ini. Meskipun wakil ketua saat ini sedang berada di sana untuk mengatasinya, tapi mungkin itu hanya untuk mengulur waktu. Mereka semua tahu bahwa wakil ketua pernah membunuh Kraken yang jauh lebih besar daripada golem tersebut, tapi kali ini situasinya jauh lebih berbeda dengan itu. Mereka yang melihat bagaimana Bakmi bertarung saat ini tentunya merasa jika serangan Bakmi tidak terlalu berpengaruh dalam menghadapi golem yang diciptakan oleh Kang Hyuk. Dewan Rapat Asosiasi menyimpulkan jika situasi ini layak disebut sebagai sebuah bencana, layaknya sebuah dungeon break, bahkan mereka masih belum bisa mengukur seberapa kuat Kang Hyuk itu. Ditambah lagi, tampaknya golem baru yang terbuat dari bangunan yang hancur akhirnya mulai terbangun dan membuat kekuatan pasukan Kang Hyuk semakin meningkat. Seseorang mengatakan ini sungguh sial. Memangnya kekuatan nekromancer macam apa yang bisa membuat sebuah golem bahkan tidak memiliki batasan sama sekali? Dalam pikirannya saat ini, Chanso bertanya-tanya, memangnya kekuatan seperti apa yang didapatkan oleh Kang Hyuk dari dunia itu sampai dia memiliki kekuatan sekuat ini? Meskipun begitu, Chanso masih yakin jika dirinya bisa membuat Kang Hyuk bertekuk lutut di hadapannya. Kembali ke medan perang, dikala para penyihir sedang sibuk memberikan serangan pada golem, Gacoan akhirnya terbangun dari pingsannya. Melihat kaptennya sudah sadar, beberapa anggotanya langsung mendatanginya sambil menanyakan apakah kapten sudah baikan. Salah satu anggotanya kemudian melemparkan sebuah obat penyembuhan padanya supaya kapten bisa kembali bertarung. Namun sayangnya, sebelum obat pemulihan itu sampai di tangannya, salah satu skeleton pemanah menembak botol obat tersebut. Gacoan tentunya jadi marah karena anggotanya tidak bisa memberikannya dengan benar dan anggota itu meminta maaf karena ia tidak pernah menduganya. Sambil menyerahkan secara langsung obat pemulihan itu, anggota tadi menanyakan bukankah jumlah undead yang dipanggil di sini terlalu banyak. Gacoan mengatakan tentunya ia sadar akan hal itu, namun masih ada satu hal yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan semua masalah ini secara langsung. Gacoan mengatakan jika mereka hanya perlu menghabisi para skeleton yang mengawal bajingan itu dan menghabisinya tanpa memberikannya belas kasihan. Gacoan ingin agar beberapa anggotanya segera membantu dan penyerangan lainnya untuk menghancurkan para golem itu karena mereka sepertinya sedang kesulitan. Gacoan tidak masalah ditinggalkan sendirian karena tubuhnya sudah dipulihkan dan dirinya sendiri akan mengurus tempat ini sendirian. Gacoan mengatakan jika mereka semua harus merasakan kekuatannya dan dirinya tidak sabar untuk menghancurkan para skeleton itu dengan pukulannya. Namun sebelum Gacoan akan memulai aksinya, Han Daeho menyuruh agar mereka semua segera kabur dari sini. Gacoan menanyakan kenapa dia buru-buru kabur seperti itu, dan Han Daeho mengatakan memangnya apa yang akan kau lakukan ketika melihat golem membawa bangunan. Yang benar saja, semua orang tentunya berusaha lari secepat mungkin untuk menghindari serangan golem yang sedang mengangkat bangunan. Golem itu kemudian melemparkan bangunan yang telah dirinya robohkan dan melemparkannya seperti seorang pemain baseball. Gacoan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa semuanya menjadi sangat kacau ketika dirinya baru saja terbangun. Bangunan yang dilemparkan oleh golem itu tampaknya terbang begitu cepat, namun lemparan itu juga sangat jauh. Bakmi yang ingin menghindari serangan golem itu sepertinya mencari tempat yang cukup aman untuk melihat ke arah mana golem itu melemparkannya. Namun ketika melihat arah lemparan serangan golem raksasa, Bakmi berpikir apa yang sebenarnya golem itu ingin lakukan. Chanso yang melihat melalui siaran langsung tentunya merasa jika ini sangat buruk karena bangunan itu sedang menuju ke bangunan yang ada di kompleks sebelah. Chanso tidak pernah menduga bahwa golem itu akan menargetkan bangunan yang tidak pernah tersentuh sama sekali untuk dijadikan target. Chanso menebak jika golem itu bermaksud bukan hanya sekadar membuat golem baru, tetapi juga ingin membuat kekacauan dan juga kepanikan di antara para hunter. Golem Kang Hyuk tampaknya seperti ingin mengajak tetangga sebelah yang sedari tadi hanya menonton saja untuk ikut bergabung ke dalam kekacauan. Sambil bersembunyi di dalam markas asosiasi, Chanso berpikir apa yang sebenarnya Kang Hyuk ingin rencanakan. Di medan pertempuran, Kang Hyuk masih dengan kokohnya dikawal oleh para skeleton dan Kang Hyuk memerintahkan agar pasukannya segera menghabisi semua orang. Han Daeho berpikir, apa yang sedang terjadi? Kenapa Kang Hyuk mengeluarkan sebuah golem raksasa hanya untuk pengalihan dan memancing para hunter untuk fokus terus menyerang para golem?
Di samping itu, para skeleton juga hanya membantai para pasukan yang kecil-kecil saja tanpa mencoba untuk menyerangnya. Han Tae-ho bertanya-tanya apa yang orang itu rencanakan dengan membuat sebuah golem yang begitu banyak dan membantai semua orang. Meskipun para hunter terkuat di Serikat Gargowa dan asosiasi telah berkumpul, tetapi mereka masih tidak bisa mengalahkan jumlah pasukan skeleton. Selain itu, Han Tae-ho penasaran di mana Hwang Kyo-ho saat ini berada, padahal seharusnya dia bisa dengan mudah mengalahkan satu skeleton. Yes, akhirnya teman-teman, orang yang selama ini telah dicari oleh Kang Hyuk telah diculik oleh Lamur dan dia sekarang tidak bisa melakukan apapun. Sama seperti Nazgûl sebelumnya, Hwang Kyo-ho saat ini sangat kebingungan karena dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Wajah Kyo-ho saat ini benar-benar menunjukkan kepanikan karena dirinya tidak bisa melakukan apapun meskipun sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Lamur mengatakan agar Kyo-ho tidak perlu melakukan apapun untuk sekarang dan diam saja dengan tenang. Lamur mengatakan jika tuannya akan segera tiba, jadi dia harus menunjukkan sopan santun dan jangan sampai berbicara sembarangan. Di balik reruntuhan itu, Tae-ho sambil gemetaran mencoba untuk menutup mulutnya karena dirinya takut nantinya akan ketahuan oleh Lamur dan akan ikutan dibunuh olehnya. Beberapa saat kemudian, Kang Hyuk akhirnya datang sambil membawa pasukan skeleton yang mengawalnya dan meninggalkan Gacouan yang ingin mengalahkannya. Kyo-ho dengan entengnya mengatakan agar Kang Hyuk tidak salah paham karena dirinya tidak terlibat sama sekali dalam kematian saudaranya itu. Mendengarkan perkataan Kyo-ho, Kang Hyuk tentunya jadi sangat marah karena orang yang pertama kali dirinya lihat dalam ingatan Kang Min sebelum dia mati adalah Kyo-ho. Kang Hyuk kemudian langsung menggunakan sihir cengkraman kematian dan seketika sebuah tengkorak memegangi tubuhnya Kyo-ho. Kyo-ho masih ngotot jika Kang Hyuk sudah salah paham di sini karena dirinya tidak pernah bertemu atau bahkan melihat saudaranya itu. Ucapan Kyo-ho tentunya membuat Kang Hyuk semakin marah karena mana mungkin orang yang dirinya incar ketika sampai di bumi malah tidak pernah bertemu dengan adiknya sama sekali. Seketika itu, suara jeritan kesakitan Kyo-ho terdengar dan membuat Tae-ho jadinya penasaran dengan apa yang dilakukan Kang Hyuk pada Kyo-ho. Ketika Tae-ho mencoba untuk mengintip, tampaknya tangan-tangan tengkorak itu mulai memijati wajahnya Kyo-ho hingga membuatnya berteriak kesakitan. Tae-ho tentunya jadi sangat keri dan merasa ingin sekali muntah karena riwayat Kyo-ho sudah berakhir dengan cara paling mengenaskan. Sungguh malang sekali nasibnya Hwang Kyo-ho karena kedua bola matanya sekarang telah diambil oleh Kang Hyuk dalam keadaan dia masih hidup setelah dia berkata tidak pernah melihat adiknya. Kyo-ho sekarang ini hanya bisa bersuara layaknya seseorang yang sedang sekarat setelah matanya diambil secara keji. Kang Hyuk kemudian menanyakan, apakah sekarang dia sudah melihat bagaimana wajah saudaranya yang katanya tidak pernah dia lihat selama ini. Kyo-ho nampaknya tidak bisa berkata apapun sama sekali karena dirinya sangat syok setelah diperlakukan dengan sangat keji seperti itu. Kang Hyuk kemudian menunjukkan ingatan yang Hwang Kyo-ho lihat melalui matanya itu dan terlihat jelas jika Hwang Kyo-ho sedang menonton kematian Kang Min sambil tersenyum. Melihat ingatan itu, Hwang Kyo-ho hanya bisa berkata untuk diampuni nyawanya, tapi Kang Hyuk sepertinya masih belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kang Hyuk sekali lagi menanyakan, apakah dia yakin tidak pernah melihat adiknya selama ini melalui ingatan yang berada di dalam bola matanya itu. Bukannya menjawab Kang Hyuk, Kyo-ho malah mengatakan dirinya meminta tolong untuk tidak dibunuh dan dirinya bersedia melakukan apapun. Namun karena Kyo-ho tidak memberikan jawaban yang dirinya inginkan, tangan-tangan tengkorak yang menahan Kyo-ho langsung mencekiknya hingga memuntahkan darah. Kang Hyuk mengatakan sepertinya tidak ada lagi yang bisa dirinya tanyakan ketika dia saja tidak berani menjawab pertanyaannya. Seketika itu, Kang Hyuk menyuruh untuk segera menghabisinya dan suara teriakan Kyo-ho yang sedang kesakitan terdengar dengan sangat keras. Kyo-ho benar-benar dihabisi oleh Kang Hyuk dengan cara paling mengenaskan, di mana matanya dicongkel dan sekarang kulitnya dikuliti dan tubuhnya dipotong-potong selagi dia masih bisa berteriak kesakitan. Hingga detik-detik terakhirnya sebelum kepalanya dicopot dari tubuhnya, Kyo-ho masih memohon untuk diampuni nyawanya. Namun tentu saja, Kang Hyuk tidak akan memaafkan seseorang yang telah berani melukai adiknya, bahkan yang terlibat dalam pembunuhannya. Lebih mengerikannya lagi, Kang Hyuk sekarang memasang kembali bola mata Kyo-ho ke dalam kepalanya Kyo-ho yang sudah dilepaskan dari tubuhnya. Mengerikan sekali pokoknya teman-teman. Semoga saja channelnya nggak kena pelanggaran, karena chapter ini terlalu sadis untuk dipertontonkan.
Kang Hyuk kemudian menggunakan Vision of Death pada Kyoho, dan terlihat jika saat ini Kang Min sedang terluka setelah ditusuk oleh Kyoho. Kang Min mengatakan bukankah mereka bisa berbicara baik-baik, tapi kenapa mereka malah melakukan hal sejahat ini padanya? Kyoho mengatakan jika Kang Min terlalu naif dan bodoh, karena tidak semua hal bisa diselesaikan dengan berbicara. Kyoho mengatakan jika mereka akan memberitahu semua orang jika Kang Min mati dalam sebuah kecelakaan, tapi Bakmi mengatakan agar Kyoho berhenti berbicara. Bakmi mengatakan jika sudah cukup untuk eranya Kang Min dan sudah waktunya bagi Kang Min untuk menerima takdirnya untuk mati di tangan mereka. Kang Hyuk akhirnya mengetahui jika ketiga orang yang sebelumnya bersama dengan Kyoho juga termasuk sebagai orang-orang yang terlibat dalam kematian adiknya. Kang Hyuk juga tampaknya sudah mengetahui jika Bakmi, Gachoan, dan Han Tae-ho sedang mengintip dari golem yang berada di sana. Kang Hyuk yakin jika mereka bertiga datang kemari hanya untuk mencari Kyoho, tapi sayangnya mereka sudah sangat terlambat untuk datang. Karena mereka bertiga sudah berkumpul, Kang Hyuk rasa jika semua ini akan lebih mudah daripada perkiraannya. Kang Hyuk kemudian menggunakan skill panggilannya lagi untuk memanggil salah satu pasukan ketujuh, yaitu Kali Gini. Seketika itu, sebuah portal dimensi muncul di belakang Kang Hyuk, seperti ketika Kang Hyuk melintasi dimensi untuk kembali ke bumi. Namun nampaknya, portal tersebut masih kurang besar untuk digunakan seseorang, jadi tangan tengkorak milik Kang Hyuk mencoba untuk membuka lebar portal tersebut. Seketika itu, salah satu pasukan dari Legion ke-7 yaitu Kali Gini, akhirnya muncul untuk menjawab panggilan dari tuannya. Tae-ho yang melihat manusia dengan topeng tengkorak tentunya jadi semakin merinding, sebab orang itu memiliki aura yang sama kuatnya dengan Lamur. Tae-ho berpikir, memangnya siapa orang itu, dan seberapa banyak Kang Hyuk memiliki bawahan yang sekuat Lamur. Kali Gini kemudian berlutut sambil menyapa tuannya, dan Kali Gini menanyakan apakah tuan memiliki sebuah perintah yang ingin dirinya lakukan segera. Kang Hyuk menanyakan, apakah Kali Gini sudah melihat apa yang dirinya lihat melalui Vision of Death, dan Kali Gini tentunya mengiyakan. Kang Hyuk memerintahkan agar Kali Gini segera membawakan dirinya mereka semua padanya, dan jangan biarkan siapapun dari mereka untuk kabur kali ini. Kali Gini tentunya mengatakan dirinya akan melaksanakan perintah dari tuannya, dan dirinya tidak akan membuatnya kecewa setelah memanggilnya. Tampaknya, Kali Gini memiliki penglihatan yang bagus karena dia menyadari jika ketiga orang yang dimaksud sedang bersembunyi di balik golem. Kali Gini mengatakan percuma saja mereka bersembunyi di balik golem yang tidak akan bisa menyerang mereka karena dirinya sudah tahu mereka berada di sana. Kali Gini kemudian memerintahkan para skeleton untuk segera melaksanakan perintah tuan yang pertama dengan memburu mereka semua. Gachoan tanpa berbasa-basi tampaknya lebih memilih untuk turun dari golem dan melawan Kali Gini yang sudah mengincar mereka. Kali Gini mengatakan bagus sekali karena target pertama yang harus mereka tangkap menunjukkan dirinya sendiri dan tidak melarikan diri. Gachoan mengatakan mau sebanyak apapun mereka, dirinya pasti akan menghabisi mereka semua, sebab ini bukan pertama kali bagi dirinya untuk melawan mereka semua. Gachoan mengatakan sebaiknya mereka segera selesaikan semua ini karena dirinya akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Gachoan kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merubah dirinya menjadi seekor binatang buas. Dengan kata lain, skill milik Gachoan adalah transformasi. Tampaknya, wujud binatang buas yang sedang digunakan oleh Gachoan adalah seekor monyet yang dikombinasikan dengan seekor serigala. Mode transformasi Gachoan ini hanya dapat bertahan selama 30 menit, tapi Gachoan dengan percaya dirinya berpikir jika dirinya bisa mengalahkan para skeleton ini dengan lebih cepat. Seketika itu, Gachoan langsung mulai menyerang para skeleton yang mengepung dirinya dengan menggunakan skill transformasi tersebut. Kali Gini yang melihat penampilan Gachoan tentunya merasa jika dia adalah makhluk yang menarik dan jarang sekali dirinya menemuinya di Hela. Kali Gini mengatakan sepertinya dia cukup kuat sehingga bisa mengalahkan para undead dengan cukup mudah, jadi dirinya ingin sekali ikut bergabung melawannya. Gachoan tentunya merasa jika ini sungguh sial, sebab pria bertopeng di depannya ini memiliki aura yang sangat kuat dan dirinya tidak mungkin bisa mengalahkannya dengan mudah. Gachoan mengatakan jika dia sebegitu inginnya bergabung melawannya, maka silakan saja karena dirinya akan melawannya dengan senang hati. Gachoan mengatakan jangan coba-coba untuk kabur darinya setelah mencoba menantangnya, dan seketika Gachoan langsung berlari ke arah Kali Gini. Melihat Gachoan yang dengan mudahnya berlari ke depannya, Kali Gini tentunya langsung memberikan tebasan pedang padanya.
Namun sayangnya, Dabasan kali ini tidak mampu mengenai Gacouan, dan kali ini tentunya terkejut karena Gacouan memiliki pergerakan yang sangat lincah dan juga sangat cepat.